Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanya Nisapuri dari kelas B, nomor absen 8 dengan NPM 211002094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendeteksi kehalalan suatu produk. Untuk mengenali produk makanan dan minuman halal, perlu adanya deteksi. Lalu, apa sih itu deteksi? Menurut KBBI, deteksi adalah usaha menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan. Pada umumnya, deteksi didefinisikan sebagai suatu proses untuk memeriksa atau melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu dengan menggunakan cara dan teknik tertentu. Lalu, apa sih pentingnya mendeteksi kehalalan suatu produk? Tentunya, mendeteksi kehalalan suatu produk ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang ditetapkan dalam hukum agama Islam. Ini melibatkan memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam dan bahwa proses produksi serta sumbernya sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Dengan kata lain, tujuan pastinya adalah untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam tanpa melanggar aturan agama mereka. Ini sering melibatkan pemeriksaan label produk, penyelidikan bahan-bahan yang digunakan, serta mematuhi sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh otoritas yang kompeten. Nah, usaha menemukan ini atau mendeteksi ini bisa dilakukan dengan cara mencermati. Tentunya sebelum melakukan konsumsi makanan dan minuman halal, maka perlu adanya usaha menemukan dan menentukan kehalalan produknya dengan mencermati dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah produk layak berlabel halal, yaitu sumber bahan bakunya harus halal, serta proses produksinya tidak terkontaminasi dengan bahan baku yang non-halal. 1. Mencermati bahan baku. Syarat yang pertama untuk memenuhi makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi, yaitu sumber bahan bakunya. Seluruh bahan makanan adalah mubah atau boleh dikonsumsi, kecuali keharamannya telah ditetapkan sebagai bahan non-halal saat perjalanan produksinya. Bagaimanakah sumber bahan baku pangan dan kondisi yang harus dipenuhi supaya tetap halal untuk dikonsumsi? Dari segi asalnya, bahan baku bisa berasal dari hewani dan nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi atau turunannya, ataupun hewan yang tidak halal, maka sudah jelas bahwa produk yang dihasilkannya pasti akan haram. Adapun apabila berasal dari hewan halal, maka perlu harus dipastikan bersumber dari hewan yang disembelih secara syar'i. Mendeteksi kehalalan suatu produk dari sumber bahan baku dan saat dikonsumsi supaya tetap halal. Sumber bahan baku binatang saat dikonsumsi supaya tetap halal itu bukan binatang yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang keharamannya, serta disembelih sesuai tuntunan. Kedua, ada tumbuhan. Bukan tumbuhan narkotika atau masuk kategori tumbuhan yang tidak merusak tubuh dan akal. Ketiga, mikroorganisme. Tidak mengalami kontak dengan bahan non-halal. Keempat, kimiawi. Bahan yang tidak bersinggungan dengan bahan non-halal. Lalu yang terakhir, hammer. Bahan yang tidak bisa menjadi halal tentunya. Tabel tersebut ini menjelaskan, memberikan gambaran tentang sumber bahan baku makanan dan minuman yang harus terpenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi. Akan tetapi, selain sumber bahan baku, ada bahan pembantu juga dan penolong. Ada bahan pembantu dan penolong makanan dan minuman dalam proses produksinya. Bahan pembantu dan halnya dengan bahan baku juga harus dipastikan kehalalannya, meskipun perannya tidak sebanyak bahan baku. Bahan pembantu harus dipastikan berasal dari hewan halal dan disembelih secara syar'i. Begitu juga dengan bahan penolong yang biasanya sebagai pelarut. Jika pelarutnya adalah alkohol, maka perlu dipastikan bahwa sumbernya harus berasal dari bahan-bahan yang halal. Kedua, mengenai mencermati prosesnya.
Syarat kedua yang harus dipenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi, yaitu perjalanan proses produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan baku non-halal. Dalam memilih makanan yang halal, seseorang perlu mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah mengetahui apakah terdapat unsur yang najis atau tidak di dalam makanan tersebut. Kondisi seperti ini disebut kontaminasi. Kontaminasi sendiri adalah suatu kondisi terjadinya pencampuran atau pencemaran terhadap sesuatu oleh unsur lain yang memberikan efek tertentu, biasanya berdampak buruk. Komponen yang menyebabkan terjadinya kontaminasi ini sangat beragam, baik itu dari benda mati maupun dari makhluk hidup. Produk yang awalnya suci, namun jika terkontaminasi bahan najis pada ukuran tertentu, lantas akan dihukumi sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Najis merupakan antonim dari suci. Suatu benda yang najis atau terkena najis tidak boleh disentuh atau maupun tersentuh kecuali dalam kondisi terpaksa, dan ada cara khusus untuk mensucikan benda ataupun anggota badan yang telah terkena najis tersebut. Jika terkontaminasi bahan najis, bahan tersebut tidak bisa dikonsumsi apabila bersinggungan dengan bahan najis serta tidak bisa dipisahkan. Seperti penjelasan saya sebelumnya, produk yang awalnya suci, namun jika terkontaminasi bahan najis pada ukuran tertentu, lantas akan dihukumi sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Lalu, bagaimanakah menghindari najis saat proses produksinya? Yaitu dengan membersihkannya sesuai dengan tuntunan kaidah agama Islam. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan jenis-jenis najis berdasarkan sumber dan cara membersihkannya. Najis ringan yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI saja, cukup dengan mencipratkan air bersih, najis tersebut akan hilang. Yang kedua, merupakan najis yang cukup sedang, yaitu berupa bangkai binatang kecuali ikan dan belalang, darah, sisa pencemaran air kencing dan hammer, kotoran binatang ataupun manusia. Cara menghilangkan najis sedang ini bisa dilakukan dengan cara dibilas dengan air bersih mengalir hingga hilang bau dan warnanya. Boleh menggunakan deterjen setelah dibersihkan dengan air bersih mengalir jika diperlukan. Lalu yang ketiga ini merupakan najis berat, berupa babi dan anjing. Cara menghilangkannya yaitu segera dibilas dengan air bersih yang mengalir sebanyak 6 kali, membilas dengan air bersih mengalir yang dicampurkan dengan tanah atau debu sebanyak 1 kali. Produk makanan atau minuman ada juga yang diproses produksinya bercampur tempat atau fasilitas dengan bahan non-halal. Lalu, bagaimanakah apabila produk halal dan non-halal yang diproduksi atau diangkut pada fasilitas atau tempat yang sama? Pada umumnya, jika produk halal dan non-halal diproduksi atau diangkut pada fasilitas yang sama, penting untuk memastikan adanya pemisahan yang jelas antara produk halal dan non-halal. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dari yang saya temukan dari referensi yang telah saya cari, di sini ada beberapa cara untuk memisahkan atau dapat dilakukan untuk memproduksi atau memisahkan produk halal dan non-halal. Pertama itu pemisahan fisik. Fasilitas produksi harus memiliki area terpisah atau garis produksi yang berbeda untuk produk halal dan non-halal. Lalu kedua, waktu produksi. Produk halal dan non-halal dapat diproduksi pada waktu yang berbeda untuk menghindari kontaminasi silang. Ketiga, peralatan dan peralatan khusus. Menggunakan peralatan khusus untuk produk halal dan non-halal atau melakukan prosedur pembersihan yang ketat antara penggunaan peralatan untuk produk yang berbeda. Keempat, pemisahan staf. Memastikan bahwa staf yang menangani produk halal dan non-halal tidak bersentuhan atau tidak bekerja pada waktu yang sama. Kelima, penandaan yang jelas. Menandai produk dengan jelas dan memastikan bahwa kemasan dan label mencerminkan status halal atau non-halal. Hal ini penting untuk mematuhi pedoman dan standar yang berlaku dalam halal, serta
mempertimbangkan kebutuhan dan harapan konsumen yang memerlukan produk halal. Penerapan praktik-praktik ini akan membantu mencegah kontaminasi silang dan memastikan bahwa produk tetap sesuai dengan persyaratan yang halal. Adapun cara-cara yang dapat saya jelaskan, saya bersumber dari buku dari dosen saya sendiri. Yang pertama itu, setelah selesai produksi bahan yang non halal, segera mungkin dibersihkan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kedua, apabila memungkinkan, sebaiknya fasilitas dan tempat dipisahkan antara bahan produk halal dan bahan non halal. Ketiga, selama proses mobilisasi, pastikan seluruh produk halal diusahakan tertutup rapat dan terbebas dari masuknya kontaminan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa produk bisa dikatakan halal jika memenuhi kriteria, yaitu berasal dari bahan yang telah ditentukan kehalalannya di dalam Al-Quran dan hadis, dan tetap harus disembelih sesuai dengan syariat agama Islam. Lalu, selama proses produksi, tidak bersinggungan atau bersentuhan dengan bahan najis dan non-halal. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan saya yang tidak tepat dan sedikit menyinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.